Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri aktivitas rutin kita, kajian setiap malam Sabtu. Semoga kehadiran kita membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Baik, melanjutkan materi kita hadis arba'in. Malam ini kita telah sampai pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Judulnya Ukhuwatul Iman wal Islam. Yaitu ukhuwah dalam bingkai iman dan Islam. Persaudaraan dalam bingkai iman dan Islam. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dari kalian beriman secara sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ini seperti yang pernah saya sampaikan adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini sejak usia 10 tahun itu sudah berkhidmah, sudah membersamai, sudah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar sekali kalau Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada setidaknya 2286 hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ini. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Teladan kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa konsekuensi dari persaudaraan atas landasan iman itu adalah mencintai kebaikan untuk saudara kita sesama muslim, sama seperti ketika kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini konsekuensi dari sebuah
hubungan persaudaraan dalam bingkai iman, yaitu mencintai saudara muslim, ya, saudara kita sama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa seorang muslim mesti melakukan hal itu? Ya. Kenapa seorang muslim kok harus mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri? Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman tiada lain adalah bersaudara. Jadi sesama mukmin itu bersaudara. Ya, bersaudara. Maka wajar ketika Rasulullah menyampaikan, ya, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ini lebih tegas lagi, beliau menyampaikan, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'duh. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin, orang yang beriman, bagi mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Ya, bagaikan satu bangunan. Sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain. Jadi sesama mukmin sama orang yang beriman itu seperti satu bangunan. Yang mana bangunan itu kan saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lain. Ya, ini adalah ukhuwah atau persaudaraan dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menurut Al-Jardani dalam syarah Arba'innya adalah hadis merupakan salah satu di antara kaidah-kaidah Islam. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, apa sebenarnya kelebihan hadis ini sehingga Al-Imam An-Nawawi mencantumkannya di sini? Ya, barangkali jawabannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Muhammad bin Abu Zaid, salah seorang tokoh dalam madhab Maliki di Maroko pada masanya. Beliau pernah berkata bahwa semua akhlak yang baik itu bermuara pada 4 hadis. Jadi Al-Imam, ya, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, seorang tokoh madhab Maliki di Maroko pada masanya, pernah menyampaikan bahwa semua akhlak yang baik itu muaranya pada 4 hadis. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kemudian yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, ini hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwa di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ya, yang ketiga adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, la taghdab, janganlah engkau marah. Dan hadis yang keempat adalah yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, ini 4 hadis yang menjadi muara semua akhlak yang baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa iman seseorang itu belum dikatakan sempurna sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi iman kita itu belum sempurna kalau kita belum bisa mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyempurnakan keimanan kita.
ya, terkait dengan hadis ini. Jadi kesempurnaan iman itu akan terwujud ketika melalui beberapa hal berikut. Yang pertama mencintai, ya, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi mencintai saudara kita, ya, mencintai kebaikan yang ada pada saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Pun juga sebaliknya, membenci keburukan yang ada pada saudara kita seperti halnya kita membenci keburukan itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini salah satu yang menyebabkan iman kita menjadi sempurna. Kemudian yang kedua adalah bersegera untuk mengingatkan, ya, saudara kita ketika melakukan kesalahan. Jadi melihat saudara kita muslim yang lain melakukan kesalahan, itu kalau bisa segera kita ingatkan, ya, tentunya dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bersegera untuk memaafkan kesalahan saudara kita dan memenuhi haknya, ya, segera memaafkan kesalahan saudara kita dan memenuhi haknya sebagaimana, ya, kita juga ingin hak-hak kita ditunaikan oleh saudara kita tersebut. Nah, ini tiga hal yang bisa menjadikan iman kita sempurna. Yang pertama tadi adalah mencintai saudara kita, mencintai kebaikan yang ada pada saudara kita seperti halnya kita mencintai untuk diri kita sendiri, membenci keburukan yang ada pada saudara kita sebagaimana kita membenci keburukan itu untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah bersegera mengingatkan saudara kita kalau melakukan kesalahan, dan yang ketiga adalah bersegera memaafkan kesalahan saudara kita dan memenuhi hak-haknya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini hadis yang cukup penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami bahwa ternyata keimanan kita itu belum dikatakan sempurna sebelum kita itu bisa mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Nah, maka berangkat dari inilah umat Islam itu hendaknya seperti satu tubuh, ya, harus bisa menjadi satu tubuh dan satu hati. Ya, ketika ada saudara muslim kita yang tertimpa musibah atau sakit, ya hendaknya kita merasa sedih atas musibah dan sakitnya itu. Ya. Sebaliknya ketika ia mendapatkan suatu nikmat, ya, suatu anugerah dari Allah, maka hendaknya kita juga merasa ikut senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gampang-gampang susah. Nah, jadi melihat saudara muslim kita itu mendapatkan nikmat, kemudian kita ikut senang dan bersyukur, ini kan sulit, ya. Ya, sulit. Ya, kadang orang itu seringnya malah senang melihat orang susah, susah melihat orang lain merasa senang. Ya, jadi nek orang lain tuh dapat suatu kenikmatan itu kita malah yang merasa gimana gitu, ya, merasa kurang suka. Padahal konsekuensinya kalau kita iman kita itu ingin sempurna, maka ketika saudara kita itu mendapatkan suatu nikmat, suatu anugerah, suatu kesenangan, itu kita ikut seneng, ya, ikut bersyukur. Ya, misalnya teman kita beli motor baru, alhamdulillah, ya, kapan-kapan bisa pinjam, ya. Saudara kita, tetangga kita punya mobil, ya, alhamdulillah, kapan-kapan kalau keluar kota bisa pinjam, ya, ikut senang lah, ya, ikut senang, ya. Jadi jangan malah susah. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya. Jangan seperti itu. Ya. Ini persaudaraan dalam bingkai keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat kalau ada orang lain tuh
sakit, ya saudara kita sakit, ya katakanlah jamaah kita, masjid kita ada salah satu jamaah yang sakit, kita juga ikut paling tidak merasakan sakitnya, ya. Bahkan tidak hanya dibatasi dalam satu jamaah masjid, ya. Kalau itu adalah orang muslim, meskipun itu di luar negeri yang jauh sana, ya, ketika mereka itu mengalami suatu hal yang menyakitkan, ya kita seharusnya ikut merasa sakit, ya, ikut merasa sakit. Ya, sangat aneh apabila ketika ada saudara yang muslim, ya, dizolimi, disakiti oleh orang lain, kemudian kita malah merasa senang, ya, melihat mereka mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, jadi ini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dalam bingkai Islam dan iman itu tidak terbatas pada satu jamaah saja atau bahkan satu negara saja. Dimanapun mereka berada, ketika mereka itu seorang muslim, maka mereka adalah saudara kita yang berhak untuk mendapatkan hak-haknya yang harus kita penuhi. Nah, ini kita belajar bersama, ya, bagaimana ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita, dan juga kita belajar untuk bagaimana ikut merasa senang, ikut merasa bersyukur ketika saudara kita mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna, orang yang beriman secara sempurna, ya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan persaudaraan dalam bingkai keimanan dan keislaman. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.